kelangkaan beras di Malaysia. Nah, kenapa saya bisa bercerita tentang kelangkaan beras ini? Ini awalnya dari relate banget sama orang Indo. Orang Indo tuh suka banget sama yang namanya budaya menyinyir, yang lebih suka mencibir daripada berpikir. Orang-orang Malaysia itu kalau tetangga beli mobil baru, mereka nggak kayak yang, aduh ya ampun, kamu kok beli mobil baru sih, berapa juta gitu, ya ampun, ini kayak apa kredit gitu, nggak ada. Malaysia dah catat sejarah jadi negara pertama dengan teknologi MOCN 4G 6 hala. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya orang Indonesia suka nyinyir, sibuk mencampuri urusan orang lain, termasuk selalu sibuk mencampuri urusan negara tetangga kita, kemudian memberitakan sebuah berita yang tidak sesuai fakta. Harusnya kita sebagai negara bertetangga harus lebih respek kepada Malaysia. Malaysia semakin maju ke hadapan. Mereka selalu berinovasi di dunia teknologinya. Sedangkan negara kita, sinyal internetnya saja masih kadang-kadang Senin Kamis kalau di kampung pedalaman. Nah, baru-baru ini Malaysia mencetak sejarah, membuat inovasi teknologi supaya warganya itu mudah untuk mendapatkan sinyal internet. Kalau di Indonesia, sinyal internetnya itu lemah dan lemah se-Asia Tenggara. Fakta ini memang sangat, ya dibilang sakit, tapi memang faktanya seperti itu. Karena penyebabnya juga banyak. Tapi kenapa Malaysia selalu diberitakan kadang-kadang kurang baik oleh segelintir YouTuber Indonesia yang mengatakan Malaysia krisis, langka beras, ekonominya makin ketar-ketir. Itu adalah berita bohong. Pada faktanya banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dan jumlahnya itu jutaan. Kalaulah memang langka beras, krisis, ya pasti mereka akan pulang kampung semuanya. Video ini sebagai untuk edukasi dan informasi. Videonya agak panjang, tetapi apa benar negara kita itu memang lebih maju, lebih tidak terkalahkan? Inilah fakta-faktanya. Malaysia dah catat sejarah jadi negara pertama dengan teknologi MOCN 4G 6 hala. Apa benda tu? Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil umumkan teknologi MOCN 4G 6 hala ni. Basically, benda ni kerjasama dengan 6 telco besar. Contohnya macam Celcom Digi, Maxis, TM, U-Mobile, YTL Communication dan konsortium jaringan Selangor untuk share rangkaian 4G. Walaupun perjanjian ni dah dimeterai Mei tahun lepas, perlukan masa sebab telco ni kena siapkan infrastruktur dulu. Buat masa ni ada 5 lokasi pakai MOCN. Antaranya kat Bukit Putus, Prima Gambang dan Plaza Tol Kota Seri Langat. Tujuannya nak bagi liputan ni lebih padu kat kawasan yang susah nak dapat signal macam Lebuh Raya, universiti, hospital, tempat pelancongan dan banyak lagi. Dengan MOCN ni, kesaling hubungan makin mantap dan korang tak perlu risau sangat pasal kawasan tu tak ada line. Next level betul Malaysia sekarang. Internet makin lemot gara-gara dananya dikorupsiin, ayo kita wacotin. Niatnya sih pemerintah mau bikin infrastruktur 4G baru, biar aksesnya makin cepat. Tapi lagi progres dibuat, ada aja yang ketangkep. Menkominfo Johnny G. Plate, 17 Mei kemarin, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G. Gak main-main negara dirugiin sampai 8,32 triliun. Usut punya usut, keterlibatan Pak Menteri ini terlihat dari penggunaan anggaran pada kegiatan, penyusunan kajian hukum, markup harga, dan pembayaran pembangunan BTS. Bahkan diduga ada kegiatan rekayasa pada tahap pelelangan yang bikin negara jadi bayar mahal. Negara udah bayar mahal tapi proyeknya nggak selesai-selesai. Faktanya penetrasi internet Indonesia itu baru 79%. Artinya masih ada 21% rakyat Indonesia yang belum pernah bersentuhan dengan internet. Yaitu apa? Yaitu orang-orang saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah 3T. 3T itu apa? Tertinggal. Daerah yang terdepan, daerah yang terluar di perbatasan-perbatasan. Jadi ya mereka sangat-sangat jauh dari yang namanya kemajuan teknologi, telekomunikasi, baru-baru ngomongin internet itu. Jaringan GSM aja juga mereka sulit. Anjay!
keren banget nih. Pemerintah udah nyiapin internet murah dengan kecepatan 100 Mbps cuy. Wow, mari kita cek. Untuk meningkatkan kecepatan internet ini, Indonesia harus memenuhi syarat nih dengan memiliki jangkauan 5G yang lebih luas. Nah, saat ini jangkauan jaringan 5G baru ada sekitar 5% di Indonesia cuy. Dalam laporan Speed Test Global Index pada bulan Desember 2024 oleh Miris. OPA, terungkap nih kecepatan internet masih sekitar 20-30 Mbps cuy. Bahkan masih jauh lebih lambat dari sejumlah negara di Asia Tenggara. Kecepatan internet mobile Indonesia itu hanya 28,8 Mbps nih. Ini menempatkan Indonesia di urutan terakhir Asia Tenggara cuy. Sedih banget nih. Sementara untuk fixed broadband kecepatan internet di Indonesia itu 32,07 Mbps, hanya lebih cepat dari Myanmar dengan 28,9 Mbps cuy. Jadi untuk mengatasi hal ini, salah satu upaya yang dilakukan itu melalui sejumlah jaringan yang disiapkan pemerintah. Terbaru nih, ada 1,4 GHz dengan spektrum 80 MHz untuk 1,4 GHz cuy. Spektrum frekuensi itu bakal digunakan untuk broadband wireless access, yakni akses komunikasi data untuk spektrum frekuensi radio. Selain mendorong kecepatan internet, frekuensi 1,4 GHz ini diharapkan bisa menyediakan layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Bahkan menurut kajian nih, biaya untuk internet cepat tersebut bisa murah di kisaran 100 sampai 150 ribu cuy. Mantap dah. Jadi pengumuman lelang frekuensi 1,4 GHz ini bakal dilakukan akhir bulan ini cuy. Frekuensi lain yang disiapkan ada 700 MHz, 26 GHz, dan 2,6 GHz cuy. Nah, frekuensi ini bakal dilakukan bersamaan mulai pertengahan tahun ini cuy. Dengan kesiapan jaringan itu diharapkan jangkauan 5G bisa melonjak hingga 10%. Begitu juga dengan kecepatan internet yang akan jauh lebih cepat dari yang disediakan sekarang. Gimana untuk kalian? Komen di bawah ya. Indonesia tak pantas menjadi tuan rumah industri berteknologi tinggi. Itulah pesan yang ditinggalkan oleh Sanken Electric Company dari Jepang dengan menutup pabriknya di Cikarang. Tak ada pengumuman resmi dari perusahaan dan pembicaraan dengan pemerintah. Buat apa bertahan di Indonesia yang makin gelap dan tak menentu? Seperti jalan rusak tanpa marka plus banyak preman di sana sini, baik di jalanan maupun di gedung-gedung pemerintah. Alasan seperti ini juga menjadi latar belakang dari penutupan puluhan pabrik dan PHK ribuan pekerja, terutama dari industri tekstil dan garment. Sanken kurang lebih sama dengan pabrik-pabrik lain yang telah ditutup karena tidak bisa menerima lagi omon-omon dari pemerintah untuk menghentikan banjir barang murah dari Cina dan janji membangun iklim bisnis yang sehat. Ini adalah keuntungan bagi para tetangga. Malaysia misalnya, ini telah tumbuh menjadi salah satu pusat industri semikonduktor terbesar di dunia, sehingga berpotensi besar untuk dijadikan lokasi pabrik baru Sanken. Sedangkan Vietnam yang sedang berjaya dengan industri tekstil dan garment akan menjadi tujuan makin favorit perpindahan pabrik dari Indonesia. Vietnam kini juga telah menjadi tuan rumah favorit bagi industri elektronik dunia. Karena itu, tak mustahil Sanken juga akan mengincar Vietnam sebagai tuan rumah baru. Entah apakah pemerintah tidak peduli karena sibuk untuk mengumpulkan kekuasaan dan kekayaan pribadi. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Ini relate banget sama orang Indo. Orang Indo tuh suka banget sama yang namanya budaya menyinyir, yang lebih suka mencibir daripada berpikir. Istilahnya nih ya, sama-sama pendosa, cuman bedanya orang yang suka nyinyir ataupun ngejudge orang itu tuh suka nambah dosa baru alias di-reveal. Kita tuh mau ngelakuin hal apapun banget, kan selalu ada salahnya di mata orang yang memang gak suka sama kita gitu. Cuman yang mirisnya ya, kebanyakan orang yang gak suka sama kita tuh gak bisa bedain mana yang namanya memberi kritik dan saran dan mana namanya yang membuli gitu. Kalau kritik dan saran itu membangun, tapi kalau ngatain, ngejatohin, bahkan ngancurin, itu tuh namanya membuli. Nah, kebanyakan orang kita, orang Indonesia itu nggak ngerti dan nggak bisa ngebedain gitu. Yang penting mereka ngeluarin opininya gitu kan, ngeluarin unek-uneknya, merasa lega dan merasa puas tanpa memikirkan jangka panjangnya dan dampak ke depannya. Gue salut dan respect banget sama orang-orang yang nggak suka nyinyirin orang lain gitu. Lebih fokus sama hidup kalian sendiri tanpa suka ngejudge orang lain, karena kalian sadar masing-masing kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Itu gue salut dan respect banget sama lo. Juga gue mau mengapresiasi kalian yang suka dinyinyirin tapi nggak pernah mau ngebales buat nyinyirin balik gitu. Itu menandakan kalau misalkan kalian tuh tumbuh dan berkembang di lingkungan yang didikannya tuh baik dan benar. Karena kebanyakan orang-orang yang suka mencibir dan nyinyirin orang lain itu tumbuhnya di lingkungan yang kurang baik. Makanya mereka menormalisasi hal-hal yang kurang baik juga. Begitu besties. Sekian, terima kasih. Bye.
Orang-orang Malaysia itu kalau tetangga beli mobil baru, mereka nggak kayak yang, aduh ya ampun, kamu kok beli mobil baru sih, berapa juta gitu, ya ampun, ini kayak apa kredit gitu, nggak ada, nggak. Orang di Malaysia walaupun beli mobil baru, entah pesawat sekalipun, nggak nanya kayak, nggak nanya aja kayak udah, ya udah, kalau kamu udah beli ya udah, itu punya kamu gitu kan, nggak perlu juga tahu gitu, intinya aku udah lihat ya udah gitu, maksudnya masa bodoh aja sih gitu maksudnya. Itu orang Malaysia ya. Kenapa aku kabur dari Jakarta dan memilih kerja di Malaysia? Dari segi jarak, Jakarta ke Malaysia nggak terlalu jauh. Dan kalau di-compare dengan posisi yang sama saat aku di Jakarta, di sini aku bisa dapat gaji 3 kali lipatnya. Nah, buat kalian yang juga tertarik buat 3 kerja kali di Malaysia, lipatnya. aku mau infoin 3 hal penting yang harus kalian tahu Wow. dan harus kalian siapin sebelum kalian tiba di sini. Yang pertama, karena kita bukan warga asli Malaysia, jadi kalau mau sewa unit atau kamar di sini, kita harus siapin budget lebih karena ada deposit yang harus kita bayar. Biasanya 1,5 sampai 2 bulan dari harga sewa per bulannya. Terus yang kedua, untuk 6 bulan awal kalian kerja di sini, total gaji yang kalian terima setiap bulannya akan dipotong pajak sekitar 30%. Tapi kalau di tahun tersebut kurang dari 6 bulan, maka di tahun berikutnya gaji kalian akan dipotong pajak kembali 30% selama 6 bulan berturut-turut. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena ini refundable, jadi kalian bisa klaim saat lapor pajak di tahun berikutnya sekitar bulan Maret sampai bulan Mei. Dan yang ketiga, salah satu syarat supaya pajak 30% tersebut di-refund, kalian gak boleh keluar dari Malaysia lebih dari 14 hari dalam periode 180 hari. Jadi kalau boleh saran, better selama 180 hari itu kalian jangan kemana-mana dulu. So, itu dia yang mau aku sampein. Gimana? Jadi kabur gak? Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Budaya nyinyir orang Indonesia. Ini kita seolah-olah tertampar fakta ya. Orang Indonesia itu memang suka nyinyir, suka sibuk urusan orang lain. Seperti negara tetangga kita ya. Di saat mengalami sesuatu yang tidak sesuai fakta, segelintir YouTuber Indonesia nyinyir, sibuk membuat berita kebohongan, kemudian disebarluaskan oleh ke penonton. Rame yang menonton, rame pula yang percaya. Padahal jelas-jelas video tersebut adalah bohong. Dan orang Indonesia itu mudah percaya dengan berita hoax. Sehingga dia lebih percaya seolah-olah negara tetangga dilanda krisis. Tapi pada faktanya negara tetangga kita, Malaysia, mereka lebih sibuk memajukan negaranya dibandingkan harus ikut nyinyir juga ya. Tetapi orang Malaysia nggak akan ikut nyinyir. Karena apa? Mentalitinya itu berbeda dengan orang kita. Orang-orang di Malaysia, mereka lebih fokus untuk bekerja. Kemudian tentang internet. Internet di Indonesia merupakan salah satu internet yang lemah. Bahkan jaringan 4G saja itu hanya di beberapa tempat. 5G kok 4G, maksud saya jaringan 5G gitu, jaringan 5G, jaringan 5G saja itu hanya di beberapa tempat. Sedangkan kalau di Malaysia, kalian ke kampung pelosok, kalian ke kampung pedalaman, kampung pedalaman itu sinyal internet mudah ditemui, beda dengan di negara kita. Kemudian Malaysia makin kebanjiran investasi. Bahkan konten-konten edukasi daripada Indonesia juga memuji negara tetangga ya, yang dimana merupakan salah satu raja semikonduktor di dunia, Malaysia. Kita cuma omon-omon saja. Kita cuman heboh di berita. Indah kabar daripada rupa. Nah, akhir-akhir ini Malaysia diberitakan oleh segelintir YouTuber Indonesia yang memberitakan Malaysia sedang krisis hebat luar biasa. Krisis beras. Namun pada faktanya tidak seperti itu. Harusnya kita sebagai orang Indonesia malu membuat berita yang tidak sesuai fakta, kalian sebarluaskan. Alangkah baiknya membuat berita yang positif, apa yang ada di negara tetangga yang mungkin perlu kita contohi. Dan inilah berita yang kadang-kadang
bikin saya tertawa juga ya. Kok bisa-bisanya tanpa di riset, tanpa ditelusuri terlebih dahulu, langsung membuat berita Malaysia krisis beras. Kita simak videonya. Banyak beras lokal yang dipesan. Malaysia langka beras. Mengingatkan siapapun yang kedapatan menimbun beras akan. Anda tahu tak jenis-jenis beras yang ada di pasaran Malaysia? Jom sini abang nak tunjuk korang. Okey, ini adalah beras. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan beras di Malaysia. Nah, kenapa saya bisa bercerita tentang kelangkaan beras ini? Ini awalnya dari WA saya kepada teman saya yang ada di sana. Teman-teman saya guru di sana itu bercerita bahwa nggak langka di beras Malaysia itu juga. sekarang langka beras loh. Berasnya mahal, di toko nggak ada. Nah, stoknya terbatas dan beras itu menjadi mahal. Nah, kenapa bisa terjadi hal ini? Yuk kita bahas di dalam video. Istighfar saya, istighfar. Guys, tahu nggak sih ada berita yang heboh di Malaysia belakangan ini? Ternyata stok beras di beberapa tempat mulai langka. Kok bisa ya? Kondisi terbaru. Jadi, kalau kamu sering belanja di pasar atau supermarket di Malaysia, mungkin udah mulai ngerasa stok beras berkurang, harga makin mahal. Beberapa orang bahkan bilang mereka harus ngantri buat dapetin beras jenis tertentu. Duh, kayak lagi cari tiket konser ya. Nah, ini menurut laporan dan menurut WA dari teman saya yang berada di sana. Mana WA-nya? Mana? Beras putih lokal yang biasanya paling banyak dikonsumsi lagi jadi barang langka. Banyak rak di toko-toko kosong. Dan kalaupun ada, harganya udah naik drastis. Penyebab kelangkaan. Pertama, ada masalah cuaca. Kita semua tahu kan, produksi beras itu sangat tergantung sama musim dan curah hujan. Nah, belakangan ini beberapa daerah penghasil beras di Asia Tenggara termasuk di Malaysia ngalamin perubahan cuaca ekstrim. Hasil panen jadi nggak maksimal. Yang kedua, ada isu impor. Malaysia juga mengimpor beras dari negara-negara lain kayak Thailand dan Vietnam. Tapi negara-negara itu sekarang lebih ketat soal ekspor karena mereka juga mau jaga stok dalam negeri. Hasilnya, impor beras ke Malaysia berkurang. Dan yang ketiga, nggak bisa dipungkiri lagi nih, ada juga faktor distribusi dan permainan harga. Beberapa faktor distributor diduga nahan stok buat nunggu harga lebih tinggi. Ini sih curang, ini nggak baik ya. Sekarang ni nak cari beras, nak makan diri dia, keluarga dia pun susah. Sebab beras tempatan tak nak. Tolonglah tengok orang susah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam 13 Februari 2025, seorang menteri bernama Mat Sabu telah umumkan harga lantai bagi padi. Hal ini pasti akan berdampak besar pada roda kehidupan sehari-hari. Nah, dampak-dampak itu seperti yang diceritakan teman saya itu salah satunya. Nasi lemak menjadi mahal. Yang dulu harganya RM2, sekarang RM2,5. Kebayangkan naiknya itu drastis. Jadi ya ekonomi bakal semakin seret tentunya. Terus gimana ya dampaknya buat kita sehari-hari? Dampak ke kehidupan sehari-hari. Buat kamu yang sering masak di rumah, ini jelas bikin pusing. Harga beras naik, otomatis biaya makan sehari-hari juga ikut melonjak. Pedagang makanan kayak penjual nasi lemak dan nasi campur juga kena imbasnya. Ada yang terpaksa naikin harga, ada juga yang pilih kasih porsi lebih kecil. Lebih parahnya lagi, beberapa orang mulai panik beli beras dalam jumlah banyak buat stok di rumah. Ini bikin situasi makin gak terkendali. Solusi dan harapan. Tapi tenang, pemerintah Malaysia sudah ambil beberapa langkah buat atasi masalah ini.
Mereka mulai mengawasi distribusi beras lebih ketat dan katanya bakal impor tambahan beras dari negara-negara tetangga. Selain itu, ada juga upaya buat ningkatin produksi beras lokal dalam jangka panjang. Yang penting, kita semua harus tetap bijak ya, nggak usah panik. Beli beras dalam jumlah yang besar. Ingat, kalau kita panik, situasi malah bisa tambah parah. Nah, itu tadi gambaran-gambaran kenapa di Malaysia bisa langka beras. Kita di Indonesia berdekatan dengan Malaysia. Kalau kita tidak pintar-pintar dalam mengelola beras yang ada di rumah dan juga mengelola sawah-sawah yang ada di dekat kita, kemungkinan besar kita juga bisa ketularan tuh langka beras. Bisa ketularan juga tuh beli nasi padang itu jadi mahal. Ya, jadi kita sebagai orang-orang yang bijak, mari kita jaga pertanian dan jaga beras-beras kita, stok beras kita biar aman. Indonesia ini suka memburukan negaranya berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Betul Banyak sekali. sekali hoax yang beredar di Indonesia dan salah satunya mengenai kata atau kalimat dalam bahasa Melayu yang saya pun tidak tahu diawali oleh siapa sehingga hoax ini masih beredar sampai sekarang. Kalimat perkosa bumi. Itu anggapan kebanyakan orang Indonesia untuk push up dalam bahasa Melayu di Malaysia. It is totally wrong. Even perkosa itself only used in Indonesia. Dan yang parahnya lagi, seperti ini masuk buku. Iya, di buku. Jadi ada salah satu buku saya yang saya punya, di bagian padanan kata bahasa Indonesia dan Malaysia yang unik dan lucu, ada beberapa yang salah. Jadi memang bukan hanya di Google ya, bukan hanya di dunia maya yang tersebar hoax tersebut, di buku juga ada. Sampai akhirnya ada beberapa netizen yang menganggap itu benar. Oke, baik, saya coba tampilkan salah satu komentar yang teman saya balas mengenai hal ini. Yang kedua, mengenai netizen Indonesia ini susah move on. Ya, susah move on. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada segelintir netizen Indonesia yang masih saja mempermasalahkan soal klaim. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut terlalu dalam karena memang bukan ranah saya mengenai hal tersebut. Padahal hal ini sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Tapi masih saja netizen Indonesia berkomentar tentang klaim batik lah, klaim rendang lah, klaim budaya lah, negara tukang klaim lah. Come on! Banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia karena memang jarak dan bahasa kita yang begitu dekat dan hampir sama. Dan oke, sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Let's move on and spread peace and love. Oke, yang ketiga yaitu belum dewasa. Saya kira orang dewasa ini terlepas dari berapapun usianya, mereka tidak akan berani mengecam atau memburukan sesuatu. Sebelum berkomentar, mereka akan berpikir ulang apakah apa yang mereka sampaikan itu menyakitkan orang lain dan membuat dirinya sendiri serta orang lain rugi atau tidak. Untuk saya pribadi, memburukan orang lain merupakan sebuah kerugian karena tidak berguna dan hanya mempermalukan diri sendiri bahkan orang lain. Di awal Malaysia krisis beras, Malaysia langka beras sampai rebutan beras masyarakatnya. Itulah yang disampaikan oleh segelintir YouTuber Indonesia. Seolah-olah di Malaysia itu langka beras, masyarakatnya susah mendapat beras. Pada faktanya tidak seperti itu. Jadi sebelum membuat berita, alangkah baiknya kita itu juga melihat permasalahan di negara kita sendiri. Kenapa kita sering asyik membuat berita yang kurang etika ya, atau kurang baik, karena itu bukan ranah kita untuk mencampuri urusan negara tetangga. Dan kenapa kalian memberitakannya seolah-olah ekonomi di Malaysia itu krisis, sulit. Namun pada faktanya banyak orang Indonesia yang bekerja di sini. Kalaulah memang Malaysia itu beras langka, ekonomi sulit, ekonomi krisis, nggak mungkin orang Indonesia itu berjuta-juta kerja di sini. Cobalah berpikir secara logik atau berpikir secara akal yang waras. Kemudian netizen Indonesia ini memang percaya dengan berita-berita hoax. Mereka percaya. Bahkan di komentar saya, kalau saya membahas seperti ini, Malaysia lagi krisis, sebentar lagi Malaysia akan bangkrut.
ramai yang berkomentar seperti itu? Ya karena apa? Karena mereka itu sudah terkena virus berita-berita bohong. Padahal kalau kita bisa mengambil contoh sisi positif dari negara tetangga kita, itu sangatlah baik. Justru kita bisa maju ke hadapan bersama-sama. Bukan sebaliknya menyebarkan berita yang bohong. Apalagi di dalam video mbaknya tadi, mbaknya mengatakan Anda itu seorang guru. Harusnya Anda tidak membuat video seperti itu yang dimana Anda sendiri menyebarkan info tersebut mengatasnamakan, oh kawan saya, WhatsApp saya dari Malaysia. Nah mana WhatsApp-nya ditunjukin? Pada faktanya di Malaysia tidak krisis beras, tidak langka beras. Kalaupun ada masyarakat yang protes tentang mungkin harga beras atau bagaimana, itu hal yang wajar. Di Indonesia sekarang faktanya seperti apa? Justru negara kita sedang bergejolak, demo besar-besaran. Kenapa kita sibuk mencampuri urusan negara tetangga? Harusnya kita itu lebih sibuk mencari sisi positifnya, dan kenapa di negara kita belum bisa. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabat semua. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Jangan biasakan budaya nyinyir, ikut campur urusan orang lain, sibuk mencampuri urusan lain, sibuk mencampuri urusan orang lain, sementara urusan kita sendiri saja itu masih banyak segudang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan orang Indonesia pun sampai kaget ya. Mentaliti orang Malaysia itu memang beda dengan orang yang ada di negara kita. Orang Malaysia itu tidak suka nyinyir ya. Mereka lebih fokus ke tujuan.